Halo guys, kembali lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Sekarang di sini ada gua Anwar sebagai host dan samping gua ada tamu spesial dong. Basic. Dari mana spesialnya? Pakai telur ya? Pakai telur. Gak spesial amat lah. Dari Fantech Indonesia, gue Robi. Hai semuanya. Halo. Nah, podcast ini bertujuan untuk seru-seruan dan edukatif. Gimana Rob? Apa kabar Rob? Baik bro, lu gimana? Baik juga dong. Asik. Udah lama nih gue gak ketemu lu nih. Kayak baru tadi. Tadi kan kita pinjam-pinjam. Oh iya. Gimana? Apa yang bisa, gue harus banyak belajar nih dari Zeton. Wah, gue juga harus belajar nih dari Fantech. Asik. Soalnya Fantech tuh gue lihat-lihat nih di Facebook ada, Instagram ada, Twitter, TikTok, YouTube apalagi. Wah, gila banget nih Fantech ini. Kayaknya udah mendunia banget ya Fantech itu. Iya sih. Tapi lu nggak lihat di Friendster gitu, Kaskus ya? Gue udah nggak main itu. Jauh banget. Udah zaman-zaman keberapa itu? Gue masih bayi Friendster. Buset, bayi Kan bro. gue genjet. Anjay. Siap. Gimana? Apa yang mau kita obrolin? Nah, nih gue lihat Fantech nih mantep banget nih. Udah jadi supporter apa kemarin? SEA Games. SEA Games. Yap. Wah, itu sponsornya keren banget sih. Mantep. Gila. Gue sampai gak nyangka. Iya, kalau yang SEA Games itu sebenarnya kita supportnya di e-sportsnya aja sih. Kan banyak banget tuh cabang olahraganya ya. Ada yang misalnya lu basket atau segala macam. Kita kebetulan supportnya di SEA Games yang di e-sports. E-sport. Iya. Jadi langsung ke pengurus besar e-sports Indonesia, PBSI. Oh gitu. Berarti langsung masuk ke PBSI-nya. Iya. Langsung jadi sponsor di situ gitu. Iya, bentuk kita giving back to community sih, karena Fantech itu kan brand lokal juga, jadi kita pengen brand kita juga bisa dukung nih timnas biar bisa jadi dikenal lah terutama di SEA Games kemarin, dan kebetulan kita meraih 6 medali ya kemarin. Wow, iya, mantap banget. Targetnya kan 5, kita dapat 6. Itu kalau betul kemarin e-sportnya itu ada apa aja sih? E-sports ya, cabang olahraganya ya. Tunggu, gue agak lupa sih. Yang gue tahu tuh ada PUBG ya. PUBG, Mobile Legends, Free Fire. Ada CODM. Gue lupa sisanya sih. Kayaknya FIFA juga kemarin ada deh. FIFA. Iya. Kalau nggak salah ada 5-6 cabur deh kemarin. Gitu. Yang kemarin gue lihat sih yang PUBG ya, keren banget itu. PUBG keren. Mantap. PUBG kita dapat emas. Yang sayang Mobile Legends. Dikit lagi lawan Filipina gara-gara itulah. Ya, nggak usah disebut lah ya. Terkontroversi nih para audiens Mobile Legends udah datang tuh nyerbu kita ntar. Jadi tunggu aja. Nih sebelum gue ngulik lebih dalam nih, gue pengen tahu dong gimana sih perjalanannya Fantech itu dari awal tuh, sejarahnya. Oke, jadi kalau Fantech itu kan sebagai brand lokal ya, kita tuh gaming gear. Sebenarnya kalau as a gaming gear-nya kita udah dari 13 tahun lalu ya, udah dari tahun berapa? 2009 kita mengawali karir di gaming gear. Itu sebenarnya awalnya di Medan. Jadi kita dari bos-bos kita dari Medan, foundernya. Terus abis itu di 2015 kemarin, 2015-2018 kita baru memberanikan diri ke Jakarta. Karena kita ngelihat bahwa potensi pasar di Jakarta memang lebih kuat dibanding di daerah-daerah di luar Jakarta ya. Nah terus setelah itu memang kita juga sudah dikenal lebih dahulu di Southeast Asia, terutama di Filipina, Thailand. Nah dan di 80 negara nih sekarang kita ada terdistribusinya. Yang orang belum tahu itu sebenarnya ini sih nilai uniknya. Jarang orang percaya kalau brand lokal itu bisa mendunia. Nah, gue sendiri respect gitu sama salah satu founder Fantech juga, founder-foundernya, karena mereka bisa ngebuktiin bahwa brand lokal itu bisa kok sebenarnya sampai ke distribusi ke 80 negara, dan sekarang nggak cuma Southeast Asia ya, kita udah ke distribusi juga nih ke
ke Europe, Nepal, sampai ke US juga itu udah masuk sebenarnya. Udah masuk sekarang. Tapi persaingannya lebih ketat lah ya kalau di US gitu-gitu. Pasti sih, pasti. Kalau di US itu kan udah markasnya gaming gear yang gede-gede ya gitu. Kita juga tahu brand position kita sih. As a brand lokal, kita tahu posisi kita ini ada di mana gitu. Jadi ada brand-brand juga yang memang ngambil levelnya tuh yang udah level middle high. Nah, sedangkan kita fokusnya ke middle low. Jadi kita pengen setiap orang, entah itu gamers ataupun kayak lu pada nih content creator, productive workers, bisa ngerasain performa dari gaming gear dengan kualitas pilihan, tapi dengan harga yang sangat affordable. Jadi uniknya itu kita itu sebenarnya punya manufacturer sendiri dan kita punya peralatan sendiri di luar sana. Jadi kita udah invest buat moldingnya, buat alat-alatnya. Jadi ibaratnya kalau orang-orang bilang, ini mah barang-barang yang, let's say kita bilang cuma dari China, terus dibikin, diganti brandnya tambah tempel gitu. Oh iya, banyak banget. Kita nggak. Jadi kita di China juga punya office. China ada office. Di situ buat tim product development. Jadi mereka research produk yang oke. Terus jadi kan misalnya kita ngomongin soal keyboard itu kan banyak banget aspek-aspeknya tuh, keycapsnya kayak bagian-bagiannya banyak lah, spare partnya gitu. Nah itu bisa di customize sendiri sama kita, nggak kayak terima beres jadi dari si pabriknya gitu. Jadi semua kita bisa custom sendiri dan beda dan yang lain. Wah keren banget tuh. Udah lumayan ya kalau kayak gitu ya. Iya sih, masih terus berkembang lah kita sama kayak Zeto, kita terus berkembang. Terus berkembang, mantap. Itu gimana tuh cara marketingnya bisa sampai ke 80 negara? Kan yang pasti-pasti tuh kebanyakan orang berpikir brand lokal itu susah banget buat up sampai nomor 1 di Indonesia. Yeah. Apalagi sampai ke luar negeri gitu kan. Yeah. Hanya angan-angan lah mimpi gitu. Yeah. Tapi Fantech bisa sampai masuk 80 negara. Gimana tuh caranya? Ya sebenarnya balik lagi sih, itu kekuatannya dari para founders kita juga satu. Terus sama dari sisi digital marketing secara teknisnya ya. Nah makanya pas banget nih Zeto ngundang kita karena Zeto juga kan sebagai penyedia solusi digital marketing ya. Kita sebagai brand itu punya track record bahwa digital marketing itu sangat powerful. Jadi salah satu kenapa kita bisa ke distribusi ke 80 negara ya nggak lain nggak bukan dari digital marketing. Digital marketing itu sendiri kan nggak cuma bikin konten ya, tapi kayak kita berinteraksi sama orang lewat online. Sebenarnya itu udah masuk digital marketing sih menurut gua. Dengan lu email-emailan, dengan lu WhatsApp-WhatsAppan, sebatas itu aja itu udah digital marketing. Lu memasarkan sesuatu lewat digital gitu. Nah kalau ke 80 negara salah satu caranya itu sih, itu B2B-nya ya. Nah, kalau secara marketing intinya, core-nya sebenarnya di Indonesia sendiri. Jadi, Fantech sendiri itu mulai ada in-house marketing itu baru-baru ini, tapi kita sangat progresif karena kita pengen Fantech ini tuh menjadi nomor 1 ya, terutama di negeri kita sendiri, Indonesia gitu. Dan sekarang ya mulai terbukti sih, bahwa optimisme dan visi kita itu bisa banget. Dan kita anak-anak muda semua rata-rata. Berarti target lu ke anak-anak muda ya? Target market kita millennials Gen Z. Millennials Gen Z, orang-orang gamers terutama, e-sports kan yang tadi. Terus productive worker, kayak mereka-mereka yang freelancer, videographer, fotografer, content creator. Mereka semua berhak untuk nyobain sesuatu yang berkualitas dengan harga yang sangat affordable. Itu sih. Wah keren juga ya. Nggak nyangka loh. Yang gue tahu tuh Fantech tuh ya cuman jualan keyboard, jualan mouse gitu-gitu. Ternyata di balik belakangnya itu dia udah capai ke 80 negara. Salut. Keren banget. Thank you. Jadi Fantech
Fantek ini sebenarnya ada nggak sih jualan konvensionalnya atau hanya tok di digital gitu? Oke, wah jadi bongkar rahasia dikit nggak apa-apa ya? Gak apa lah. Oke, semoga bos gue nggak nonton. Intinya kita ngelakuin marketingnya itu sangat masif sih, jadi kita hajar semua. Offline juga kita ada pasti, karena orang tuh after pandemi ini ya, orang tuh kan suka juga pengen ketemuan, pengen ngerasain experience gimana sih nyobain mouse-nya, nyobain keyboard-nya secara langsung gitu. Nah, di situ kita mulai ada juga kita bikin event-event kalau di offline, terus kita bikin experience zone. Kalau misalnya di online-nya ya pasti online itu salah satu tombak kita sih. Dan online itu banyak banget kan, jadi lu bisa banyak channel, lu pakai social media di TikTok, Instagram, Facebook dan segala macam. Lu bisa ngelakuin performance marketing lewat ads, lu bisa ngelakuin SEO, SEM, lu juga bisa ngelakuin KOL or influencer marketing, atau lu juga bisa kolaborasi kayak kita sekarang. Ih, mantap. Kalau boleh tahu nih, Fantek tuh jualan konvensionalnya dengan bentuk apa nih? Gimana tuh maksudnya? Kayak sales order, maksud sales keliling Oke. ke toko komputer atau gimana gitu? Kita ada dua sih, yang pasti kan online dan offline kita baginya. Kalau online ya pasti kita pakai B2C-nya, pakai retail e-commerce sama website ya. Kalau dari B2B-nya ada tim sendiri sih yang biasa ngurus buat para dealer kita sama distributor-distributor di seluruh Indonesia. Oh gitu. Kalau dari sisi digital marketingnya nih, paling banyak pakai apa? Pakai maksudnya SK atau SEO kah atau website gitu? Yang paling efektif itu menurut Fantek? Oke, kita selalu menyeimbangkan sih, semuanya itu harus bisa lebih balance ya. Kayak lu sekarang di Zeto lu bikin podcast di YouTube gitu, itu kan salah satu aktivasi di berarti kanalnya YouTube. Nanti mungkin lu bikin di Instagram, lu juga bikin konten. Terus lu di TikTok juga lu bikin konten pasti. Iya. Ads kita juga tetap jalan. Terus SEO SEM juga kita jalan. Jadi memang yang seru menurut gue adalah mengkoordinasi seluruh part ini biar bisa jalan dan sesuai satu visi nanti. Jadi kita sebenarnya gerak semua. Wah, gitu. Gila, keren banget. Gak nyangka tuh. Fantek dulu yang gue tahu itu waktu kecil ya. Itu ya cuman dia mah jualan mouse kali. Ya kalau di warnet kan ada tuh. Yap. Pakai Fantek. Ini mah cuman mouse gini. Yep. Apa laku gitu kan? Yep. Karena mouse itu, keyboard itu rusaknya mungkin lama gitu kan. Nggak sehari pakai gitu kan. Apa mungkin berjalan bisnis kayak gini gitu. Ternyata nggak disangka-sangka udah mendunia banget ya. Itu bener banget. Jadi dulu tuh memang target pasar kita tuh warnet. Oh gitu. Yang kalau lu main game bikin jebol keyboard, ngancurin mouse. Bikin jebol keyboard, ngancurin mouse. Jadi kan retentionnya tinggi. Maksudnya daya beli orang buat ganti lagi kan cepet kan. Karena tuh keyboard rusak ganti. Terus after pandemi, pas pandemi dateng, ya warnet kan pasti sepi. Jadi kita harus shifting ya, harus cari tahu, riset lagi behavior orang gimana. Nah terus dari situ kita mulai masuk ke online dan ternyata orang-orang mulai kenal WFH, orang-orang mulai terdigitalisasi dengan gaya baru gitu. Kira wah ternyata malah jadi ombak baru nih, dan ternyata memang pas pandemi malah kita growth banget sih. Gila. Wah mantap. Nih Rob, pertanyaan terakhir mungkin ya. Bagaimana testimoni lu terhadap digital marketing? Oke, yang terjadi sekarang adalah digital marketing itu bisa dibilang lebih dari 70% mempengaruhi ke penjualan kita dan sangat bagus banget nih digital marketing. Dan kebetulan banget nih Zeto juga sebagai penyedia jasa yang siap ngebantuin brand-brand yang pengen mendigitalisasi brandnya, itu bisa banget ya? Bisa banget ya sih? Bisa banget. Nah, jadi menurutku sekarang tuh zaman online, zaman digital marketing. Fantek udah berhasil nih buat nunjukin kalau digital marketing itu sangat berpengaruh ke usaha kalian. So, buat kalian yang pengen dibantuin juga sama
Zeto boleh banget kan? Boleh banget dong. Buat mendigitalisasi programnya, brandnya gitu. Biar brand lu mendunia juga seperti Fantech. Wih siap, siapa tahu ya. Jadi kita mendunia bareng nih brand lokal. Local pride. Mantap. Yo, Thank you banget Rob ya. Udah Sama-sama. hadir di podcast ini. Thank you juga waktunya. Semoga brand lokal semakin maju berkat Zeto nanti ya. Jaya. Oke, e-sports loh. Jaya. Fantech, jaya. Lebih ke prediksi ya. Oh iya. Jaya. Mantap. Siap, thank you banget War waktunya. Oke. Semoga sukses selalu. Sukses banget. Siap. Buat Fantech, Anytime. buat lu juga. Anytime juga. Sip, mantap. Oke, thank you guys. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye.